Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah masih di tempat yang sama dengan video yang lalu. Masih di sekitar kebun-kebun atau empang-empang yang ada di sekitar kita, yang insya Allah masih ada cerita yang akan kami sampaikan untuk video kali ini. Dan alhamdulillah kebetulan di tangan saya megang ada ini tuh, ikan mozair. Dalam ikan besar ini insya Allah kita ada sedikit cerita yang akan kita sampaikan berkaitan dengan konten kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kisah kali ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan menjadi penyemangat untuk kita semua dalam hal belajar dan mencari siapa diri kita sendiri dan siapa kawan-kawan kita semua ini. Alhamdulillah tuh adik-adik kita alhamdulillah masih main di kebun. Ini diantara bolang-bolang yang ada di sekitar kita semua tuh. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Ini dari hasil memancing. Oke, baik pemirsa, kita saksikan saja yang berikut ini. Oke, jemaah, kita mancing lagi. Mudah-mudahan kali ini bisa mendapatkan hasil. Oke, kita lempar dulu. Baik jemaah, untuk kali ini alhamdulillah sedari tadi kita mancing, ini kita dapat ini nih, dapat ini nih, tuh dapat ikan. Ini ikan mujair. Ya lumayan, walaupun kecil-kecil, kalau banyak tuh nanti bisa kita pepes. Dan gedean daunnya dong. Ini tuh. Ya. Ini biasa di sini disebutnya ikan mujair. Itu ikan mujair ini adalah ikan-ikan liar yang ada setiap empang atau kolam-kolam ikan itu. Jadi ikan seperti ini tidak dipelihara pun insya Allah banyak gitu. Karena ikan ini mudah sekali untuk berkembang biak pada jamaah. Alhamdulillah kita udah dapat beberapa nih. Beberapa nih, tempatnya di sini nih. Tempatnya di sini tuh yang tadi para jamaah sekalian, berkaitan dengan ikan mujair ini sedikit saya punya cerita lain, yaitu kisah ikan mujair dalam kehidupan jamaah al-mujahadah itu. Satu jamaah al-mujahadah yang pada waktu itu hidupnya bisa dibilang sedang susah seperti itu. Usahanya juga belum bagus. Cari kerja nggak dapet. Dia udah usaha cari-cari kesana kemari, tapi belum juga lo berikan jalan keluar. Dia belajar dagang, pinjam modal, itu juga tidak jalan hasil dagangnya. Sedangkan jamaah ini punya keluarga, ada istri, 2 orang anak gitu yang masih kecil-kecil pada waktu itu. Sehingga sangat sulit bagi jamaah ini untuk mengatasi permasalahan hidupnya gitu. Tapi jamaah ini terus belajar untuk bersabar
dan belajar menerima apa yang Allah kehendaki atas jalan hidupnya. Satu hari ada kawannya yang ngajak bekerja, yaitu menjahit. Jadi menjahit ini adalah jahit, istilahnya jahit borongan gitu ya, bukan harian dan tapi borongan. Kalau hasilnya banyak dalam satu hari ya upahnya banyak gitu, tapi kalau sedikit ya sedikit, seperti itu. Satu hari di saat jamaah ini sedang menjahit, dia berpikir bahwa memang di rumahnya tidak ada apa-apa, tidak ada beras, tidak ada nasi, tidak ada makanan, tidak ada apapun, dan itu sudah berlangsung ya beberapa minggu ini. Di hari ini klimaksnya, di rumah sudah tidak ada apa sama sekali. Jamaah ini berangkat dari rumah pun dalam keadaan perut kosong ke tempat menjahit. Dua anaknya yang masih kecil-kecil, yang besar waktu itu berumur 4 tahun, yang kecil berumur 1 tahun, itu belum makan apa-apa. Istrinya juga seperti, dan dia ngontrak gitu. Jamaah ini jalan kaki kurang lebih sekitar 1,5 kilo perjalanan kaki dari rumah sampai ke tempat kerjanya, ke tempat menjahit. Sampai di sana dia bekerja dengan perut kosong sampai jam 12 siang, dia istirahat. Lalu jamaah itu pergi di saat yang lain istirahat makan, istirahat ngopi, tapi jamaah ini pergi ke tempat seperti ini, cari empang-empang liar, pinjam alat pancing kepada orang sekitar, terus dia memancing. Nah, dia memancing dengan harapan dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang nanti sore. Dan selama jam istirahat itu kurang lebih 1 jam, dia berhasil mendapatkan ikan seperti ini, ikan mujair ini sebesar ini kurang lebih. Itu 15 ekor seperti ini. Sampai dengan jam kurang lebih jam 1. Lalu jam 1 dia kembali bekerja sampai sore, dan sore pun dia nggak pulang gitu. Karena berharap dapat pekerjaan yang lebih banyak agar hasilnya pun lebih banyak seperti itu. Sore jam 4:30 jamaah ini istirahat kembali, yang lain juga istirahat, terus yang lain pun seperti biasa sore ada yang mandi beristirahat, terus ada yang makan sore dan sebagainya. Tapi lagi-lagi jamaah ini nggak makan karena memang nggak ada yang bisa dimakan, untuk pinjam pun belum bisa. Nah, jamaah ini melanjutkan mancing lagi di tempat yang tadi. Nah, di tempat seperti ini itu alhamdulillah dapat beberapa ekor lagi. Jadi kurang lebih sampai dengan selesai itu dapat 20 ekor ikan seperti ini gitu. Maghrib selesai, ikannya ditaruh di kantong plastik, terus disimpan seperti itu. Disimpan, lalu sekitar jam 9 malam jamaah ini pulang. Itu mau pulang ke rumah selesai bekerja, dan lalu dia pulang ke belakang ngambil ikan yang tadi sudah disimpan untuk dibawa pulang. Sampai keluar, ikannya dibawa keluar, ternyata apa yang terjadi? Itu ikannya sudah berantakan di lantai lah di bawah, dan ternyata plastiknya itu sudah dikais-kais oleh kucing, yang ikannya itu berantakan di bawah. Aduh, jamaah ini hampir nangis melihat kejadian itu. Tapi kasihan juga sama kucingnya. Tapi dia berpikir juga bahwa anaknya di rumah belum makan, sedangkan itulah satu-satunya makanan untuk persiapan keluarganya, karena dari pagi keluarganya belum makan. Seperti itu. Akhirnya kucing itu diberikan 2 ekor ikan yang seperti tadi. Kucing itu diberikan 2 ekor ikan ini, walaupun sebenarnya hatinya mungkin setengah ikhlas kali gitu, karena dia berpikir anaknya dari pagi belum makan gitu. Akhirnya jamaah ini pulang untuk memberikan ikan mujair yang seperti ini, dibawa pulang gitu. Sampainya di rumah langsung dibersihkan bu asal. Dibersihkan, langsung digoreng tanpa memakai garam. Sudah matang, langsung anaknya yang paling besar yang umur 4 tahun itu langsung dibangunkan. Kakak bangun kak, makan. Akhirnya
anaknya bangun langsung makan ikan goreng hasil mancing tanpa nasi, karena memang di rumah tidak apa-apa. Lalu sang jamaah bertanya kepada anaknya, gimana rasanya kak? Enak ya, enak katanya. Sebenarnya bukan ikannya enak, tapi karena anak itu belum makan dari pagi. Dan ikan kecil ini menjadi penolong untuk keluarga itu pada malam hari itu. Sejak pagi keluarga ini belum makan, dan cucu Mujair ini sangat berjasa kepada anak itu dan keluarganya. Jam 12 malam baru makan tanpa nasi, hanya ditolong oleh daripada ikan Mujair ini. Inilah kisah nyata yang terjadi di dalam keluarga Al-Mujahadah, dan ini benar-benar sakit dan perih sang orang tua melihat kondisi anak tersebut. Tapi alhamdulillah keluarga tetap sehat sampai dengan hari ini. Hanya itu saja yang bisa disampaikan, mungkin bisa menginspirasi, bisa menyemangati kita semua. Semoga senantiasa Allah memberikan pertolongan kepada kita semua agar bisa terus belajar, terus istiqomah dalam mencari dan menggapai ridhonya Allah. Demikian para jamaah dan pemirsa YouTube yang kami hormati, cerita yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini, yang insya Allah video berikut adalah sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi dan dialami oleh salah satu di antara jamaah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan suntikan semangat buat kita semua, memberikan sebuah gambaran bahwa yang namanya kehidupan di atas, di bawah, susah, senang itu adalah hal biasa. Dan semoga apapun yang kita alami berkaitan dengan kesusahan dan keribetan dan permasalahan hidup, tidak kita kait-kaitkan dengan aktivitas keagamaan kita. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa memotivasi kita semua. Dan alhamdulillah saat ini kita masih ada di perkebunan dan perempangan, masih bersama dengan kawan kita di sini, dan alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi, hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing ikan. Ngaji ngopi.